Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat datang kembali di channelku ya. Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sehat jiwa raga, sehat pula finansialnya. Yuk ikuti kegiatanku yuk. Pada kali ini aku tuh mau evaluasi budgeting Oktober week 2 ya teman-teman, dimana mengcover dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Di disclaimer dulu ya teman-teman, di sini aku tidak bermaksud ria, pamer ataupun sejenisnya ya teman-teman, atau bahkan menggurui. Di sini aku cuma share kegiatan budgetingku yang biasa aku lakukan sehari-hari ya teman-teman. Lanjut aja. Kali ini aku mau evaluasi untuk pendapatan mingguan ya teman-teman. Pendapatan mingguan tidak tetap, dimana untuk minggu ini aku income-nya 450.000 ya teman-teman. Langsung saja, ini bagian saving masih utuh ya teman-teman, 35.000. Alhamdulillah. Yang selanjutnya budget giving. Budget giving itu aku alokasikan 10.000 ya. Ini juga masih utuh. Karena ini nggak boleh dipakai lah ya untuk kegiatan sosial macam kondangan, takziah dan lain-lain ya teman-teman. Lanjut untuk pos living ya. Di sini pos beras aku tidak alokasikan di minggu ini. Terus lanjut pos belanja bulanan. Nah, ini belanja bulanan di sini ya teman-teman, aku tuh boncos ya teman-teman. Di sini aku tuh alokasikan 50.000. Ternyata yang aku pakai 52.500. Jadi minus ya teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti tuh aku ada subsidi silang gitu dari pos yang lain. Tenang aja, aman kok. Ini tuh aku tulis dulu ya teman-teman. Untuk belanja bulanan aku alokasikan 50.000, tapi ternyata habisnya 52.500. Jadi minus 2.500. Lanjut ke belanja mingguan. Belanja mingguan di sini aku alokasikan 150. Alhamdulillah masih ada sisa. Ini tuh sebetulnya sisanya 17.000 ya. Tapi karena aku untuk mensubsidi yang minus-minus, jadi cuma ada 5 lembar sama beberapa koin ya teman-teman. Aku keluarkan dulu nih koinnya. Ada berapa ini? 2.500 atau berapa nih? Nggak apa-apa lah ya. Yang penting yang minus-minus itu bisa tertutupi ya. Jangan sampai yang minus nggak bisa ditutupin, itu boncos sekali menurutku. Terus lanjut ke pos bensin. Oh iya, aku hitung dulu deh. Ini berapa tadi aktualnya belum kelihatan. Aku tuh menghitung dari 150 ada sisa 17.000. Jadi tuh yang pemakaian sebenarnya cuma 133.000. Mohon maaf jika ada backsound yang kurang mengenakan pendengaran kalian ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Ini tuh aku menulis 133 di kolom aktual. Terus lanjut pos bensin. Pos bensin pun tidak bersisa sama sekali. Bablas. Nggak apa-apa lah ya teman-teman. Yang penting ada budgetnya gitu. Ini aku warnain dulu untuk pos yang aku enggak ambil, yang ada di dompet bulanan. Untuk wifi 50.000, untuk listrik
Listrik juga aku kemarin tuh pakai ya teman-teman. Karena apa? Listrikku disuruh jangan bunyi tweet-tweet dulu kok malah bunyi. Artinya apa? Udah habis. Padahal budgetnya belum terkumpul, baru terkumpul 30.000. Alhasil aku nyobain ngisi token yang harganya 22.000. Jadi tuh ini masih bersisa 8.000 ya teman-teman untuk pos listriknya. Syukurin aja lah, alhamdulillah. Ternyata walaupun belum mencapai budgetnya, masih ada solusi. Beli aja yang secukupnya uang. Gitu aja lah ya teman-teman. Aku tulis dulu nih, aku kasih warna. Artinya yang aku kasih warna tuh warna hijau itu aku ngambilnya dari dompet bulanan. Enggak aku anggap sisa gitu. Karena masih ada bertengger dia di dompet bulanan. Gitu ya teman-teman. Lah untuk gas dan galon juga ini ya. Aku tuh kemarin beli gas sama beli galonnya 3, biar tukang galonnya seneng gitu. Biasanya aku cuma beli 2 10.000. Ini tuh minggu ini aku beli 3 15.000 sama gasnya 22.000. Jadi total pemakaian 37.000. Bersisa 3.000 untuk pos gas dan galon. Alhamdulillah. Syukurin aja ya teman-teman. Aku tandain aja deh pakai paraf gitu, tanda yang udah aku pakai di dompet yang bulanan juga. Terus sisanya nanti untuk sinking fund gitu. Barangkali untuk budget selanjutnya aku nggak tulis aktualnya deh, ini aja sisa anggaran yang lalu gitu, biar nggak bingung. Gitu aja aku bingung ya teman-teman, mohon maaf lah, masih pemula banget nih di dunia perbudgetingan. Nggak seperti teman-teman, tapi aku selalu bersemangat ya teman-teman. Nah lanjut untuk bagian kebutuhan lain-lain ya teman-teman. Ini tuh untuk bayar senam dan untuk bayar piknik ya teman-teman. Jadi habis tidak bersisa. Lanjut di pos kebutuhan lain-lain ya. Ini di pos kebutuhan lain-lain tuh habis ini untuk bayar senam 5.000, terus yang 25.000 untuk menabung. Di pos jaga-jaga juga ini terpakai ya teman-teman. Karena apa? Karena aku tuh beli pulsa 22.000, malah minus 2.000. Aku tutupin pakai sisaan dari belanja mingguan ya. Karena apa? Karena pulsaku nggak pernah diisi, HP-ku nggak pernah diisi pulsa reguler, jadinya masa aktifnya hampir expired gitu. Nih tuh aku dompetnya udah kosong melompong kayak gini ya teman-teman, siap diisi kembali. Aku cek-cek lagi barangkali masih ada sisaan, ternyata zong. Lanjut aku tulis total pemakaian aktualnya. Ini tuh totalnya aku hitung-hitung lagi ya teman-teman. Biasa tuh kalau sudah lagi menghitung itu aku bingung ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Ini durasiku, aku sudah berusaha enggak mengulur waktu, tapi gimana ya, aku belum bisa yang cepet-cepet gitu. Mohon maaf sekali ya teman-teman kalau durasiku terlalu panjang. Boleh kasih tahu nggak caranya gimana? Tapi tuh aku udah kebiasaan ngapa-ngapain tuh pelan apa ya teman-teman, emang udah pembawaan atau gimana, jadi nggak bisa yang cepet-cepet gitu. Ini aku sembari aku menghitung daripada ini aku mending ngomong secara terus terang aja ya teman-teman. Lah ini tuh total yang nantinya masuk dari dana sisa. Dari dana sisa itu cuma beberapa ribu aja. Syukurin aja lah ya teman-teman. Ini tuh aku menotalkan untuk yang nantinya masuk ke
dana sinking fund. Ini ada sekitar 23.500, tapi nantinya aku ambilkan dari pos yang saving itu biasanya aku kan masuknya di dana darurat, aku kurangin aja ke pos savingnya untuk nambeli nambeli, tahu nggak nambeli, untuk menutupi di pos yang kurang-kurang atau yang minus-minus gitu ya teman-teman. Begitulah caraku ya. Kalau ini pendek katanya itu subsidi silang gitulah ya. Ini tuh pos pengeluaran untuk tanggal 13 aku masih nulisnya di HP, belum aku pindahin ya teman-teman, mohon maaf. Lanjut, ini aku masih menghitung ulang lagi ya, begitulah. Oh iya, gimana nih teman-teman budgetingnya, boncos kah ataukah bersisa? Suksesnya budgeting itu bukan karena banyaknya sisa ya menurutku ya teman-teman, karena kita itu melatih untuk disiplin, mempos-poskan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan prioritasnya. Kalau menurutku sih seperti itu. Beda dulu, aku memang menulis dari dulu, tapi enggak aku budget, cuma ditulis gitu, masuknya berapa, keluarnya berapa. Jadi itu acak-adut. Cara memakainya juga semaunya sendiri, nggak diatur gitu. Kalau kurang ya nanti ditambahin lagi, kalau kurang ya, kalau minus nanti serobot sana serobot sini, alhasil di akhir bulan bingung sendiri kayak gitu. Makanya aku kepengin sekali memperbaiki diri ya teman-teman, dengan cara budgeting seperti ini uang yang enggak aku bawa kemana-mana di pos bagian air pump, untuk dana skincare, walaupun sedikit demi sedikit aku budgetkan, jadi nanti pas dikala butuh tuh sudah sudah tersedia uangnya gitu. Menurutku bagus sekali metode budgeting seperti ini ya teman-teman. Kenapa tuh aku dari dulu enggak tahu ya teman-teman, baru tahu tuh udah terlanjur aku hidupnya hancur-hancuran. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, semua itu proses, namanya juga romantika kehidupan gitu, harus naik harus turun gitu ya teman-teman. Kalau menurutku sih seperti itu. Kalau menurut kalian bagaimana, bisa komen di bawah ya. Lanjut ke video ya, ini udah masuk perbinderan. Ini tuh aku mau masukin dana sosial. Untuk dana sosial itu kemarin udah kepake ya teman-teman. 2 kali tuh aku kondangan. Ini yang pertama tetanggaku, aku kasih 25.000. Yang kedua teman senamku, aku juga kondangan 25.000. Mohon maaf ya untuk pos sedekah aku nggak ekspos di sini, karena itu aku menurutku sangat privasi, karena aku juga punya 2 anak yatim ya teman-teman. Itu kebetulan saudaraku, itu adiknya Paksu, itu adik yang ragil tuh meninggal gitu, meninggalkan 2 anak kecil. Jadi aku ya sebisanya aku gitu. Jadi untuk sedekah tuh aku nggak taruh di sini. Yang aku taruh di sini yang umum-umum aja gitu, macam kondangan, iuran, gitu-gitu ya teman-teman. Ini sisa saldo 16.000, aku tambahin 10.000 ya teman-teman. Mohon maaf sekali untuk pos sedekah aku nggak ekspos. Ini untuk dana sosial yang umum aja maksudku. Lanjut ke dana darurat. Ini tuh dana darurat aku cuma bisa savingnya 25.000, karena yang 10 mau aku taruh di challenge lebaran itu ya teman-teman. Toh sama aja. Nih tuh aku tulis dulu dana darurat
bertambah 25.000. Jadi total saldonya ada 215. Alhamdulillah. Sejak budgeting seperti ini ya teman-teman, aku baru pernah punya dana darurat. Sebelumnya gimana? Sebelumnya ya ada sih, tapi nggak aku pos-posin gitu. Nggak tahu mana yang darurat, mana yang prioritas. Aku tuh nggak tahu. Kalau ada uang ya udah dipakai aja. Makanya kadangkala itu minus. Nah, ini aku sudah banyak sekali perubahan, banyak sekali mendapatkan manfaatnya. Ini aku hitung 120, 130, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 215. Alhamdulillah, akhirnya aku punya dana darurat. Ya nanti sih fungsinya sama aja ya, bisa buat roll over, dana tak terduga, ataupun kebutuhan yang lain ya teman-teman. Ya syukurin aja seberapapun, bukan seberapa besarnya nominal. Menurutku seperti itu ya teman-teman, tapi seberapa keberkahannya. Lanjut ke binder kuning, binder sinking fund aku ya teman-teman. Itu tertera nama lengkapku. Ini tuh ada beberapa sinking fund. Yang pertama ada pecahan 2K. Alhamdulillah udah makin banyak warnanya. Ini aja aku menghemat banget ya teman-teman. Ini aku bisa masukin beberapa lembar yang pecahan 2000-an. Alhamdulillah, dulu tuh aku nggak bisa nabung sama sekali ya teman-teman. Ini tuh aku seneng banget, aku udah ada walaupun receh kayak gini ya, nominal kecil, tapi aku suka banget apalagi kalau uangnya itu baru-baru, lurus-lurus, masih kaku, aku tuh seneng. Tapi walaupun enggak udah buluk kayak gini pun aku tetap seneng lah ya. Kalau udah terkumpul segini tuh bahagia gitu rasanya, gimana beda aja ya teman-teman. Alhamdulillah banget, aku tuh bahagia banget ya teman-teman. Walaupun receh, ini aku nanti fungsinya untuk beli perlengkapan dapur yang belum aku punya gitu. Aku tuh kepengen beli lemari dapur yang baru ya teman-teman. Ini aku kasih warna dulu. Kasih warna berapa lembar ini? Ada 6 lembar. Alhamdulillah, syukurin aja lah ya teman-teman. Seberapapun. 6 lembar apa 7 lembar aku lupa nih. Lanjut ke bagian yang sinking fund 5K, yang 5.000-an ini aku cuma dapat satu, kebagian satu. Nggak apa-apa ya teman-teman, nggak aku target, aku tuh pelan-pelan. Kalau ada sisa, kalau nggak bersisa ya udah nggak apa-apa. Ini tuh niatnya aku mau perpanjang SIM ya teman-teman, perpanjang SIM C aku nanti di bulan Juli tahun depan. Pelan-pelan aja, semoga nanti cepat terkumpulnya. Ini tuh baru sekitar 12 lembar atau berapa ya, sudahlah, nggak apa-apa, semoga cepat terkumpul gitu ya teman-teman. Kalaupun lebih cepat aku pun perpanjangnya lebih cepat, nggak ini nggak tergantung bulannya, karena sudah telat ya teman-teman, barangkali juga nanti ada dendanya. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah ya. Lanjut ke bagian sinking fund envelope. 50 amplop ini yang aku alokasikan untuk dana lebaran nantinya ya teman-teman. Ini aku udah nyampe di angka 10. Ini juga aku cuma kebagian 1 lembar. Nggak apa-apa ya teman-teman, alhamdulillah. Kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Kita tuh menabung dengan hati yang gembira, perasaan senang, riang gitu ya teman-teman.
Jadi jangan menjadi beban. Kalau nggak bersisa, ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah kecewa, eh, menyalahkan diri sendiri, kenapa budgetnya nggak nyampe ke target gitu, enggak lah ya teman-teman. Alhamdulillah, ini walaupun pelan pelan tapi pasti, walaupun sedikit demi sedikit, ya syukurin aja ya teman-teman. Kita tuh wajib bersyukur. Lanjut bagian perkoinan ya teman-teman. Ini tuh pada nanya, pada salfok sama celengan koinku ini. Ini tuh aku belinya di Rita Supermall Purwokerto ya teman-teman. Nggak ada di toko oren. Ini tuh bisa dibongkar pasang. Ini kepalanya coba aku mau bongkar. Nah, ini untuk kepala biasanya aku taruh pecahan koin yang 1000-an. Terus untuk badannya juga bisa dibongkar ya teman-teman, jadi itu enggak rusak, awet. Ini udah berapa tahun ini aku punya ini. Aku tuh sukanya main di ini ya teman-teman, stationery store atau toko buku. Aku tuh nggak suka ke pasar. Aneh ya, ibu-ibu, tapi aku nggak suka main ke pasar beli-beli gitu. Aku sukanya main di toko buku, kan aneh. Ya nggak apa-apa lah ya teman-teman. Ini tuh dulu dibanderolnya di sini tuh harganya 79.000. Tapi pas itu ada event apa gitu, ada diskon. Aku jadi belinya ini cuma 14.000. Alhamdulillah. Ini udah mulai aku masukin yang koin 1000-an di paling atas di kepala. Terus yang di badan itu koin yang 500-an. Ini hampir penuh ya teman-teman. Udah apa ya, udah penuh nih, susah ini. Nanti kalau udah penuh ya pokoknya taruh aja di yang longgar-longgar gitu. Bisa juga di bagian kaki. Itu yang bagian kaki tuh yang pecahan 100 sama 200 rupiahan ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai untuk sinking fund. Ini ada sisa lembaran 1000 ini untuk jaga-jaga parkir aja ya teman-teman, sambil untuk jagain dompet yang kosong. Biar dompetnya nggak kosong gitu. Ini aku taruh di slot penyimpanan aja, barangkali nanti apa besok aku parkir pakai ini. Ini aku cek-cek lagi ya teman-teman, barangkali masih tersisa. Bolak-balik dicek aja, tetap aja ya kosong. Kenapa harus dicek-cek lagi? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videoku yang teramat sederhana ini sampai detik ini. Semoga budgeting yang sudah kita buat, kita rencanakan sesuai dengan apa yang kita maui ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Wassalamualaikum.